Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sesi Ulul Azizah. Baiklah, pembahasan kita pada kali ini ialah membahas mengenai kegiatan public relation dan syarat menjadi public relation. Pada pembahasan ini, kita akan membahas mengenai apa-apa saja kegiatan dalam PR, tujuan PR, tugas-tugas PR, kegiatan-kegiatan PR, serta syarat-syarat untuk menjadi seorang public relation. Membahas mengenai public relation itu sering dikaitkan dengan istilah humas atau hubungan masyarakat. Secara umum, public relation ini adalah menjalankan fungsi dari manajemen tersebut dengan membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi. Sebagian besar dari kegiatan public relation membutuhkan kerjasama, baik antar manajemen maupun antar public relation-nya. Kerjasama ini nantinya akan dilakukan baik bila seorang public relation officer dapat memenuhi syarat-syarat berikut. Apa saja sih syarat-syarat untuk menjadi seorang public relation officer? Yang pertama itu, seorang public relation officer haruslah seorang praktisi profesional yang benar-benar kompeten agar sosoknya benar-benar diakui dan dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat sebagai seorang ahli yang senantiasa dapat diandalkan dan dapat dipercaya di dalam bidangnya. Kemudian, seorang public relation officer harus mampu menciptakan jalur-jalur komunikasi yang dikenal oleh publik sekaligus dipercaya sebagai sumber informasi yang handal. Kemudian, public relation officer juga harus mampu mendukung pihak manajemen agar mereka senantiasa siap menghadapi wawancara, berbagai pidato, atau sambutan resmi, serta tampil di muka publik. Sehingga seorang public relation itu harus mampu dan andal dalam berkomunikasi. Juga, pihak manajemen juga harus mampu dan mau berkomunikasi serta selalu siap tampil di depan umum. Nah, public relation lah yang akan membantu menyediakan berbagai macam informasi, baik bahan-bahan ataupun segala masukan yang sekiranya amat diperlukan. Serta mengatur segala sesuatunya sebelum pimpinan organisasi atau sebuah perusahaan benar-benar tampil dalam sebuah resepsi umum. Baik tampil dengan kalangan pers atau tampil dengan acara-acara televisi. Lalu syarat yang lain berupa pihak manajemen juga harus bersedia mempercayakan dan menyerahkan informasi-informasi terpenting berkenaan dengan organisasi secara langsung atau dini kepada seorang public relation. Ini menguatkan tentang kepercayaan yang harus ada bagi seorang public relation itu. Ini berarti bahwa pihak manajemen harus bersedia menerima dan berhubungan dengan public relation officer di setiap saat. Nah, berbicara mengenai public relation, kita juga perlu mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan seorang public relation. Berupa, kegiatan public relation adalah pengimplementasian dari tugas PR untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi dan perannya secara menyeluruh. Lalu, kegiatan public relation pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi. Ya, sebab itu kita hubungkan dengan istilah manajemen humasnya untuk berkomunikasi dengan khalayak dan para publik dengan berbagai macam simbol komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Tugas dan tanggung jawab seorang public relation officer harus dapat membayangkan betapa kompleksnya dan rumitnya tugas public relation officer, sehingga tidak semua orang serta-merta memiliki kemampuan untuk menjadi public relation officer itu di suatu perusahaan. Nah, jika Anda memiliki beberapa kualifikasi di bawah ini, mungkin Anda adalah orang yang cocok untuk menjadi seorang public relation officer. Apa-apa saja sih? Yang pertama, harus mampu menghadapi semua yang memiliki aneka ragam karakter dengan baik. Maksudnya harus mampu berhadapan atau menghadapi semua
karakter orang-orang. Berarti Anda harus mampu dan mau berusaha baik memahami serta terkadang berusaha untuk bersikap toleran mungkin kepada setiap orang yang dihadapi tanpa harus menjadi seorang pengikut. Kemudian, mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya, Anda harus mampu menjelaskan segala sesuatu dengan jernih, jelas, dan lugas, baik itu secara lisan maupun tertulis, atau bahkan secara visual, misalnya melalui gambar atau foto-foto. Kemudian, pandai mengorganisasi segala sesuatu. Hal ini menuntut kemampuan perencanaan. Kemudian, memiliki integritas personal, baik profesi maupun dalam kehidupan pribadi. Juga harus mempunyai imajinasi. Artinya, daya kreatif Anda harus cukup baik, sehingga Anda mampu membuat jurnal eksternal, menulis naskah untuk film atau video, menyusun rencana dengan rinci dan jelas, serta mampu mencari dan menemukan cara-cara yang semula tak terbayangkan guna untuk memecahkan berbagai masalah. Lalu, Anda juga harus serba tahu. Seorang praktisi public relation untuk memiliki akses informasi yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, mau tidak mau Anda harus memang dituntut untuk menjadi seseorang yang dewasa. Peranan utama seorang public relation adalah sebagai komunikator atau penghubung antar perusahaan dengan publiknya. Kegiatan utamanya itu seperti apa? Yang pertama adalah membina relation atau hubungan, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan publiknya. Kemudian mempunyai peranan sebagai backup manajemen, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen perusahaan. Juga, seorang PR harus mampu membantu corporate image, artinya peranan public relation berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. Nah, membahas mengenai public relation tadi adalah untuk kemampuan berkomunikasi. Bentuk-bentuknya itu dapat berupa komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang baik secara lisan maupun tulisan. Pesan verbal menggunakan kata-kata mengekspresikan berbagai aspek realitas yang ada pada nada diri seseorang. Penyampaian kata-kata sebagai ungkapan dikemas dengan cara vokal dan lisan serta baik dengan tulisan. Nah, sifat komunikasi verbal memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga dalam penyampaian tujuan pesan utamanya dapat dicapai. Kegiatan komunikasi verbal sebagian besar adalah pekerjaan, mulai dari seperti menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, menulis untuk pers, dan sebagainya. Sedangkan lisan ini berupa seperti jumpa pers, open house, presenter, dan sebagainya. Lalu komunikasi nonverbal sebagai proses mengirim atau menerima pesan selain menggunakan kata-kata dalam konteks yang dimaksud, yaitu untuk menyampaikan pesan ataupun informasi, dilakukan dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh, atau body language. Kegiatan komunikasi verbal ini meliputi penyelenggaraan pameran, seminar, species event, riset, dan sebagainya. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan utama dalam atau sebagai seorang public relation. Ruslan berpendapat bahwa hubungan masyarakat atau public relation ini mempunyai tugas menjalankan fungsi kepengurusan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan pokoknya, yakni dalam kegiatan komunikator. Public relation harus mempunyai kemampuan sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak maupun elektronik dan lisan. Seorang PR ini bertanggung jawab untuk menjalin dan memelihara hubungan baik dengan media massa seperti melalui surat kabar, majalah, radio, serta televisi. Public Relation Officer merancang strategi komunikasi yang efektif, menyiapkan siaran press
dan mengatur konferensi pers untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada media akurat dan positif. Juga, kegiatan utamanya itu berupa manajemen cadangan. Harus mendukung kegiatan-kegiatan lain seperti promosi manajemen, pemasaran, operasional, dan juga lain-lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Yakni dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber media. Seorang PR dapat meningkatkan pemahaman tentang persepsi publik, mengidentifikasikan peluang, serta merencanakan dan melaksanakan strategi komunikasi yang efektif. Sebagai seorang PR yang optimal, informasi ditambahkan melalui media monitoring merupakan kunci sukses dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam bidang kehumasannya. Kemudian, apa-apa saja tugas-tugas seorang public relation officer? Yang pertama, tugasnya itu harus mampu menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Kemudian, direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan perusahaan atau organisasi. Kemudian, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Baik dalam kondisi yang manapun, tugas PR ini adalah mempertemukan kepentingan ini menjadi saling dimengerti, dipahami, dihormati, serta dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi program-program perusahaan atau organisasi, khususnya yang berkaitan dengan publik atau massa. Tugasnya adalah mengevaluasi program manajemen ini untuk mendukung, mengisyaratkan kedudukan dan wewenang seorang PR yang tinggi dan luas. Aktivitas dalam public relation yang kita ketahui adalah berkomunikasi, seperti pertukaran ide, pendapat, atau pesan melalui visual, lisan, atau tulisan. Sebagai publisitas, diseminasi pesan yang terencana melalui media tertentu tanpa bayaran untuk meningkatkan minat terhadap perusahaan atau organisasi. Lalu, sebagai promosi, aktivitas mengkreasi atau menstimulasi perhatian terhadap produk, orang, organisasi, atau kasus. Juga sebagai press agent melalui soft news stories. Untuk integrated marketing, fungsi PR mendukung pemasaran tujuan periklanan sebuah organisasi. Kemudian, manajemen isu, identifikasi monitor aksi publik atau reaksi publik terhadap organisasi. Manajemen krisis, menghadapi krisis, bencana, atau kegiatan negatif yang tidak terencana, dan memaksimalkan akses positif yang dapat diarahi. Sebagai Public Information Officer, yakni sebagai penghubung antara lembaga pemerintah dan media. Sebagai Public Affairs Lobby, bekerja mewakili perusahaan untuk menjadi politis, perangkat pemerintah yang berperan menentukan kebijakan dan undang-undang untuk mempertahankan state quo atau mengubahnya. Lalu sebagai community relation, menetapkan dan meningkatkan hubungan antar organisasi dengan masyarakat. Sebagai internal relation, menetapkan dan meningkatkan hubungan dengan orang-orang yang berada dan memiliki hubungan di dalam organisasi. Kemudian sebagai industry relation, menetapkan dan meningkatkan hubungan atau atas nama perusahaan dan industri. Kemudian sebagai media relation, menetapkan dan meningkatkan hubungan dengan media. Sebagai event manager, menyiapkan, merencanakan, melakukan kegiatan dan bermanfaat dalam satu waktu. Sebagai KSU atau relationship marketing, yakni menetapkan dan meningkatkan hubungan dengan konsumen. Nah, dalam progres public relation itu adalah sebuah skill atau keahlian. Artinya bahwa proses public relation itu akan terus-menerus berjalan selama organisasi atau perusahaan ada. Dan program public relation ini tidak akan berhenti begitu tujuan program tersebut diselesaikan.
Nah, baiklah teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai kegiatan public relation dan syarat menjadi seorang praktisi public relation. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman dalam mengampu mata kuliah manajemen humas. Nah, apabila ada salah dan kata atau kejanggalan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.